Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cici Widowati, SPMSM, selaku dosen mengampu mata kuliah penganggaran. Terima kasih telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Penganggaran Nirlaba. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kami akan menyampaikan materi hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang, organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana secara efisien dan akuntabel guna mencapai tujuan sosialnya. Meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, proses penganggaran tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan organisasi. Dengan penganggaran yang baik, organisasi dapat merencanakan kegiatan secara sistematis, mengelola sumber daya secara optimal, serta mempertahankan kepercayaan para donor dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penganggaran nirlaba menjadi hal yang krusial bagi keberlangsungan dan efektivitas program kerja organisasi. Kemudian ada definisi organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau non-profit organization adalah entitas yang memiliki tujuan utama mendukung isu atau kepentingan sosial tanpa berorientasi pada keuntungan finansial. Menurut M. Navarin, organisasi ini bertujuan memupuk laba untuk dibagikan kepada pemilik atau anggota, melainkan menggunakan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan keagamaan. Contoh organisasi nirlaba, yang pertama ada instansi pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan. Yang kedua ada lembaga pendidikan, meliputi pendidikan taman kanak-kanakan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga ada lembaga kesehatan, meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat. Yang kemudian yang keempat ada lembaga peribadatan meliputi tempat ibadah dan organisasi keagamaan. Yang kelima, lembaga politik meliputi partai politik, organisasi simpatisan. Yang keenam ada panti asuhan meliputi panti asuhan anak yatim, panti asuhan anak terlantar, dan panti jompo. Yang terakhir ada perkumpulan masyarakat seperti perkumpulan pelajar, organisasi kemahasiswaan, dan lembaga sosial lainnya. Kemudian selanjutnya ada alasan pentingnya penganggaran nirlaba. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Anggaran nirlaba dapat membantu pengeluaran Anda pada aktivitas dan membantu Anda memaksimalkan dampak pada tujuan Anda. Yang kedua, kelola risiko keuangan. Seperti anggaran membantu organisasi nirlaba mengidentifikasi risiko potensial dan bersiap menghadapi biaya tak terduga atau penurunan pendanaan, sehingga terhindar dari kritis keuangan. Yang ketiga ada menjaga stabilitas keuangan. Perencanaan dapat membantu organisasi nirlaba menjaga arus kas dan cadangan yang efisien untuk menutupi pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat ada menginformasikan pengambilan keputusan. Anda dapat menggunakan data dari penganggaran komprehensif Anda untuk memutuskan program mana yang akan diinvestasikan, mengalokasikan sumber daya, dan mengidentifikasi peluang ekspansi. Alasan pentingnya penganggaran nirlaba. Nomor 5 ada menunjukkan akuntabilitas dengan menunjukkan bagaimana dana digunakan untuk organisasi, dapat menunjukkan transparansi dan menjaga kepercayaan dengan para donatur, pemangku kepentingan, dan pemberi hibah. Yang nomor 6 ada memfasilitasi penetapan sasaran. Anggaran nirlaba membantu perencanaan strategis dan membuat strategi keuangan berdasarkan tujuan dan misi organisasi. Yang nomor 7, pengukuran dan pengendalian kinerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai kemajuan keuangan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mencocokkan tujuan dengan sasaran organisasi. Selanjutnya, ada tujuan penganggaran nirlaba. Yang pertama ada pengarahan penggunaan sumber daya organisasi secara efisien, menyediakan dasar evaluasi kinerja program dan manajemen keuangan, membantu dalam pengambilan keputusan strategis, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada donor, mitra, dan publik, memastikan keberlangsungan operasional jangka pendek dan panjang. Selanjutnya ada fungsi penganggaran nirlaba. Yang pertama ada perencanaan. Untuk merencanakan
pengeluaran dan pendapatan organisasi dalam periode tertentu. Yang kedua ada pengendalian untuk mengontrol realisasi keuangan agar tidak melampaui anggaran. Yang ketiga ada evaluasi menjadi dasar evaluasi kinerja program dan pengelolaan dana. Yang keempat ada koordinasi menyatukan berbagai kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima ada komunikasi menjadi alat komunikasi internal dan eksternal termasuk ke pemangku kepentingan seperti donor dan dewan. Yang keenam ada akuntabilitas publik untuk menunjukkan kepada publik bahwa dana digunakan secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi profit. Kepemilikan. Pada organisasi nirlaba tidak ada pemilik yang jelas seperti pada perusahaan profit. Organisasi ini dikelola oleh pengurus atau dewan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan misi organisasi, bukan untuk keuntungan pribadi. Pendanaan. Organisasi nirlaba bergantung pada donasi, sumbangan, hibah, dan sponsorship, bukan dari penjualan produk atau jasa untuk laba. Penggunaan keuntungan. Jika ada surplus dana, tidak dibagikan sebagai keuntungan, melainkan digunakan kembali untuk mendukung program dan tujuan organisasi. Oke, untuk berikutnya ada peranan organisasi nirlaba dalam masyarakat. Organisasi nirlaba berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sosial yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah atau sektor bisnis lainnya. Contohnya, meliputi rumah ibadah, sekolah negeri, rumah sakit umum, organisasi sosial, dan lembaga advokasi. Organisasi ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial. Lalu ada juga filosofi dan tujuan organisasi nirlaba. Setiap organisasi nirlaba memiliki filosofi dan tujuan yang unik, yang sangat dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana organisasi tersebut beroperasi. Tujuan utamanya adalah aktualisasi nilai sosial dan kemanusiaan, bukan keuntungan finansial. M. Navarin menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran dalam organisasi nirlaba sebagai alat untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi. Penganggaran ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Di sini juga ada karakteristik organisasi nirlaba, diantaranya yang pertama yaitu tidak berorientasi pada laba. Organisasi nirlaba tidak mengutamakan keuntungan finansial sebagai tujuan utama. Semua sumber daya yang diperoleh digunakan untuk mendukung misi sosial dan pelayanan publik. Jika terdapat surplus dana, maka dana tersebut tidak dibagikan kepada anggota atau pengurus, melainkan digunakan kembali untuk pengembangan program organisasi. Lalu yang kedua, sumber dana dari donasi dan sumbangan. Pendanaan organisasi nirlaba umumnya berasal dari donatur, sumbangan masyarakat, hibah, atau sponsorship. Para pemberi dana ini tidak mengharapkan imbalan ekonomi atau keuntungan finansial dari kontribusinya. Hal ini berbeda dengan organisasi profit yang memperoleh dana dari hasil penjualan produk atau jasa. Lalu yang ketiga, tidak ada kepemilikan saham atau pemilik pribadi. Organisasi nirlaba tidak memiliki pemilik dalam arti saham atau kepemilikan yang bisa dialihkan atau diperjualbelikan. Kepemilikan organisasi ini bersifat kolektif dan tidak dapat diwariskan atau dijual, sehingga tidak ada pembagian aset saat organisasi dibubarkan. Lalu yang keempat, tujuan utamanya adalah melayani kepentingan publik. Organisasi nirlaba beroperasi untuk memenuhi kebutuhan sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, atau tujuan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Contohnya, termasuk sekolah negeri, rumah sakit publik, yayasan sosial, dan organisasi keagamaan. Baik, saya akan lanjutkan karakteristik organisasi nirlaba. Yang kelima ada pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Karena sumber dana berasal dari publik dan donatur, organisasi nirlaba harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kegiatan. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan organisasi. Dan yang keenam adalah struktur organisasi yang berbasis kolektif dan sukarela. Organisasi nirlaba biasanya dijalankan oleh pengguna
oleh pengurus dan anggota yang bekerja secara sukarela atau dengan imbalan yang berbatas. Keanggotaan dan partisipasi bersifat sukarela dan idealis, bukan semata-mata karena kompensasi finansial. Dan yang ketujuh ada pengukuran kinerja berdasarkan pelayanan. Keberhasilan organisasi nirlaba diukur dari seberapa baik mereka memenuhi tujuan sosial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan dari laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, indikator kinerja lebih bersifat kualitatif dan berdampak sosial. Dan yang ke-8 ada kepatuhan pada regulasi dan standar akuntansi nirlaba. Organisasi nirlaba wajib mengikuti standar pelaporan keuangan khusus seperti PSAK 45 di Indonesia yang mengatur bagaimana laporan keuangan disusun untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada tantangan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menghadapi tantangan dalam hal transparansi, pengelolaan dana, dan pengawasan yang memadai. Minimnya pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan, sehingga diperlukan tata kelola yang baik agar organisasi tetap dipercaya oleh publik dan donatur. Dengan pengembangan ini, dahuluan Anda gambaran komprehensif tentang apa itu organisasi nirlaba menurut M. Narafin, perbedaan dengan organisasi profit, serta konteks dan pentingnya organisasi nirlaba dalam masyarakat. Kemudian ada struktur dan pengelolaan organisasi nirlaba. Yang pertama ada struktur organisasi yang berbeda dengan organisasi profit. Organisasi nirlaba memiliki struktur yang khas dan berbeda dengan organisasi profit. Struktur ini dirancang untuk mendukung tujuan sosial dan kemanusiaan, bukan untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Biasanya organisasi nirlaba terdiri dari dewan pengurus dan pengawas yang bertugas mengawasi jalannya organisasi dan memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan visi dan misi. Kemudian ada pengurus atau manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional organisasi sehari-hari. Dan ada anggota atau relawan yang berperan aktif dalam mendukung program dan kegiatan organisasi tanpa mengharapkan imbalan finansial. Yang kedua ada pengambilan keputusan secara kolektif dan demokratis. Pengelolaan organisasi nirlaba biasanya dilakukan secara kolektif dengan prinsip demokrasi. Keputusan strategis diambil berdasarkan oleh pengurus atau dewan pengawas dengan mempertimbangkan aspirasi anggota dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Hal ini berbeda dengan organisasi profit yang biasanya lebih terpusat dan berorientasi pada pemilik atau pemegang saham. Dan yang ketiga ada pengelolaan sumber daya yang terbatas dan berbasis misi. Karena organisasi nirlaba tidak berorientasi laba, sumber daya yang dimiliki seringkali terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya baik dana maupun manusia maupun material dilakukan secara hati-hati dan efisien untuk memaksimalkan dampak sosial. Pengelolaan ini harus selaras dengan misi dan tujuan organisasi agar setiap aktivitas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya ada peran pengurus dan relawan. Pengurus organisasi nirlaba biasanya bekerja secara sukarela atau dengan kompensi minimal. Berbeda dengan organisasi profit yang memberikan insentif finansial besar, relawan juga merupakan bagian penting yang membantu pelaksanaan program tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi nirlaba menuntut pendekatan yang berbeda, seperti motivasi, berbasis nilai dan komitmen sosial. Yang kelima ada sistem pengendalian dan akuntabilitas. Organisasi nirlaba harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan penggunaan dana dan sumber daya sesuai dengan tujuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar organisasi tetap dipercaya oleh donatur, anggota, dan masyarakat. Laporan keuangan dan kegiatan harus disusun secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lalu selanjutnya ada pengembangan kapasitas dan profesionalisme. M. Nafarin menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus dan staf organisasi nirlaba melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi sangat dibutuhkan agar tujuan sosial dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara sosial dan ekonomi. Yang ketujuh ada fleksibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan. Organisasi nirlaba harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Struktur dan mekanisme pengelolaan yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Lalu selanjutnya ada filosofi organisasi nirlaba. Yang pertama ada dasar filosofis organisasi nirlaba. Filosofi organisasi nirlaba berakar pada prinsip bahwa organisasi ini hadir untuk melayani kepentingan bersama dan memanfaatkan sosial yang lebih luas, bukan karena mencari keuntungan pribadi atau laba finansial. Menurut M. Nafarin, filosofi ini menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagai inti dari keberadaan organisasi nirlaba. Lalu yang kedua ada visi dan misi sebagai landasan filosofi. Setiap organisasi nirlaba memiliki visi dan misi yang menjadi pijakan utama dalam menjalankan aktivitasnya. Visi dan misi ini tidak hanya menjadi panduan strategis, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi terhadap perubahan strategis, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi terhadap perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi ini menuntut organisasi untuk berorientasi pada hasil yang berdampak positif bagi komunitas dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada prinsip manfaat bersama dan kolaborasi. Filosofi organisasi nirlaba menekankan pentingnya prinsip manfaat bersama. Organisasi nirlaba bekerja dengan membangun kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak seperti mitra pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan stakeholder lain. Kolaborasi ini didasarkan pada kesamaan visi dan tujuan untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan. Filosofi pelayanan dan kepedulian sosial. Organisasi nirlaba beroperasi berdasarkan filosofi pelayanan tanpa pamrih, di mana kepedulian terhadap sesama menjadi motivasi utama. Mereka fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan, keadilan, dan perdamaian. Pelayanan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan keuntungan ekonomi, melainkan semata-mata demi kemaslahatan masyarakat. Lalu yang kelima ada pengembangan organisasi sebagai proses berkelanjutan. Menurut teori pengembangan kelembagaan Mark Renzi yang juga dikutip dalam konteks organisasi nirlaba, filosofi organisasi harus mencangkup pengelolaan sumber daya yang baik, termasuk visi misi, manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan jaringan eksternal. Filosofi ini mendorong organisasi untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam ada integritas dan kepedulian sebagai nilai inti. Filosofi organisasi nirlaba menurut integritas tinggi dari seluruh anggota dan pengurusnya. Kepedulian yang tulus dan komitmen terhadap misi sosial menjadi landasan etika dalam pengelolaan organisasi. Hal ini penting agar organisasi dapat dipercaya dan mampu menjalankan perannya secara efektif. Lalu ada komponen utama anggaran nirlaba, pendapatan. Dana yang diperoleh dari donatur, hibah, sponsor, atau hasil kegiatan sosial. Pengeluaran adalah biaya yang digunakan untuk menjalankan program, operasional, administrasi, dan pengembangan organisasi. Dan yang kelima ada proses penyusunan anggaran. Tahap persiapan melakukan tafsiran pendapatan dan pengeluaran berdasarkan program kerja tahunan. Penyusunan anggaran merupakan menyusun anggaran secara kuantitatif dan sistematis, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Ratifikasi anggaran disahkan oleh pimpinan atau dewan pengurus organisasi. Pelaksanaan dan monitoring
penggunaan anggaran diawasi agar sesuai dengan rencana. Evaluasi dan pelaporan membuat laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. 6. Metode dan sistem penganggaran. Penganggaran berbasis program yang mengaitkan anggaran dengan tujuan dan hasil program. Penganggaran partisipatif melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan komitmen. Penganggaran konservatif untuk menjaga kehati-hatian dalam penggunaan dana, terutama jika sumber dana tidak tetap. 7. Tantangan penganggaran organisasi nirlaba. Ketergantungan pada donatur yang tidak tetap menyebabkan ketidakpastian dana. Keterbatasan pengetahuan pengurus dalam menyusun anggaran yang efektif dan akurat. Kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar kepercayaan donatur tetap terjaga. Selanjutnya ada risiko dalam penganggaran nirlaba dan cara mengatasinya. Risiko yang pertama ada donasi tidak mencapai target, kedua biaya program membengkak, ketiga pendapatan musiman atau tidak stabil, keempat ketergantungan pada satu sumber dana, dan yang terakhir ketidaksesuaian realisasi versus rencana. Mitigasinya, buat skenario alternatif dan fleksibel. Kedua, tambah dana cadangan 10%. Ketiga, buat kas cadangan atau diversifikasi sumber dana. Keempat, bangun relasi dengan beberapa donor. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi bulanan. Selanjutnya ada jenis anggaran nirlaba. Anggaran operasional, anggaran kas, anggaran modal, anggaran program atau kegiatan, dan yang terakhir anggaran proposal hibah. Pengelompokan penganggaran nirlaba. Penganggaran nirlaba dapat dikelompokkan dalam dua sektor. Yang pertama penganggaran sektor publik, dan yang terakhir penganggaran sektor swasta. Sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik atau masyarakat. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai alat pengawasan, yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat sebagai alat politik, yang kelima sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam sebagai alat penilaian kinerja, yang ketujuh sebagai alat motivasi, dan yang terakhir sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Selanjutnya di sini ada tujuan anggaran sektor publik. Yang pertama untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Yang kedua untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun pemerintah sebelumnya. Dan yang terakhir sebagai landasan formal yuridis penggunaan sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan pembatasan penggunaannya yang mungkin melebihi ketentuan anggaran. Selanjutnya di sini ada sektor swasta. Penganggaran sektor swasta adalah penganggaran nirlaba yang dilakukan oleh pihak swasta. Contohnya seperti panti asuhan, lembaga keagamaan, lembaga politik, lembaga sosial kemasyarakatan. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Namun sebaliknya penganggaran sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Selanjutnya di sini ada komponen utama anggaran dari nirlaba. Yang pertama proyeksi pendapatan, buat daftar hibah dan pendanaan terbatas, sumbangkan dan pendanaan tidak terbatas, serta pendapatan dari layanan atau produk organisasi. Yang kedua pengeluaran, ketahui kemana dana harus dialokasikan untuk biaya program, biaya administrasi, biaya penggalangan dana, cadangan, dan dana kontingensi. Dan yang terakhir di sini ada penempatan staf dan penggajian. Rencanakan biaya tim penuh waktu, biaya staf paruh waktu, tunjangan, dan pajak gaji. Selanjutnya di sini ada komponen utama anggaran nirlaba. Yang pertama ada biaya modal, anggaran untuk pembelian signifikan seperti renovasi fasilitas, investasi teknologi, dan peningkatan peralatan. Yang kedua arus kas, petakan uang yang masuk keluar setiap bulan untuk mengidentifikasi titik-titik yang sulit dan menyusun rencana tentang cara menutupi potensi kesenjangan. Yang tiga ada anggaran berbasis proyek,
Buat anggaran untuk proyek tertentu guna membantu Anda mengalokasikan sumber daya ke berbagai inisiatif berdasarkan persyaratan uniknya. Dan selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembuatan anggaran nirlaba. Yang pertama, kumpulkan semua informasi keuangan. Mulailah dengan mengumpulkan informasi keuangan untuk organisasi nirlaba Anda. Kumpulkan anggaran sebelumnya, sumber pendapatan seperti donasi dan hibah, serta catatan pengeluaran untuk organisasi baru. Anda sebaiknya memperkirakan angka-angka tersebut berdasarkan lembaga nirlaba serupa di industri yang sama. Yang kedua, di sini ada daftar semua sumber pendapatan. Cantumkan semua aliran pendapatan untuk tahun mendatang, termasuk donasi, hibah, keanggotaan, pendapatan, penggalangan dana, dan sumber lainnya. Ingatlah untuk memiliki proyeksi yang realistis agar tidak melebih-lebihkan pendapatan Anda. Sekian, terima kasih dari saya. Yang ketiga itu ada kategori pengeluaran Anda. Urutkan pengeluaran Anda seperti gaji karyawan, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya penggalangan dana lainnya. Anda juga perlu mencatat biaya tidak langsung dan dimiliki dana untuk pengeluaran tak terduga. Yang keempat, alokasikan dana untuk program. Sekarang saatnya memutuskan program dan kegiatan apa yang ingin Anda alokasikan sumber dananya tahun ini. Bersiaplah realitasnya tentang apa yang dapat Anda tangani dengan sukses. Dan ambil lebih banyak proyek yang dapat Anda tangani. 5. Dokumentasikan dan bagikan. Setelah anggaran Anda siap, bagikan dengan semua orang. Anda dapat memastikan adanya transparansi mengenai tujuan keuangan di antara tim dan relawan Anda. Yang keenam ada tinjauan dan sesuaikan. Anda harus mengurangi pengeluaran dari pendapatan untuk mengetahui pendapatan bersih Anda. Angka positif menunjukkan angka yang seimbang atau surplus, sedangkan angka negatif menunjukkan defisit. Setelah Anda memperoleh anggaran-anggaran tersebut, lakukan tinjauan berkala dan tinjauan anggaran Anda oleh Dewan Direksi untuk membuat perubahan. Rumus nirlaba, surplus atau defisit, pendapatan atau kurangi pengeluaran, di mana pendapatan adalah seluruh dana yang diperoleh organisasi nirlaba baik dari donatur, hibah, maupun sumber lainnya. Pengeluaran adalah biaya yang digunakan untuk menjalankan program dan operasional organisasi. Jika hasilnya positif, berarti organisasi memiliki surplus dana. Jika negatif, berarti defisit. Tren dan masa depan organisasi nirlaba. 1. Perkembangan digitalisasi dan transformasi menjadi fokus utama. 2. Meningkatkan profesionalisme manajemen SDM dan keuangan untuk menghadapi tantangan global. 3. Penguatan peran relawan dan pengembangan kapasitas internal organisasi. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah penganggaran dan organisasi nirlaba merupakan proses yang tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategi dan pencapaian visi misi organisasi. Melalui penganggaran yang terstruktur, organisasi dapat menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber dana secara efisien, serta mengantisipasi tantangan keuangan yang mungkin terjadi. Berbeda dengan organisasi profit, sumber pendanaan nirlaba yang umumnya berasal dari donatur, hibah, lembaga pendukung, menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran tidak hanya harus realitas dan fleksibel, tetapi juga disusun dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan
mengelola anggaran yang baik, organisasi nirlaba dapat meningkatkan efisiensi program, membangun kepercayaan publik, dan menjaga keberlanjutan operasional dalam jangka yang panjang. Maka dari itu, pemahaman yang mendalam dan penerapan praktik penganggaran yang tepat merupakan pondasi penting dalam manajemen organisasi nirlaba dan profesional dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.